Kenal sama Ica dulu lumayan lama ya. Dari ya nggak berapa tahun. Kenal sama Ica dulu lumayan lama ya. Dari ya nggak berapa tahun lah. Ica ya kurang lebih nggak banyak macem-macem lah orangnya. Ya, kurang lebih gitu. Itu justru antagonis banget. Dikasih peran itu selalu antagonis gitu. Awal-awal bahkan berapa tahun ya, kurang lebih 7 tahun, 8 tahun waktu itu ada di salah satu PA. Tapi setelah bergabung di MKF Official ini memang Ibu Sonya lebih mempercayakan saya berperan sebagai protagonis. Kebanyakan hampir semuanya ya. Nah, kayaknya ya jadi Mas MKF lebih banyak protagonis. Justru ini beratnya buat saya adalah karena sering yang protagonis di MKF, gimana caranya saya membuat sesuatu yang beda di sini gitu loh. Sesuatu yang beda, nggak peran-peran sebelumnya protagonisnya baik, soleh segala macam. Di sini tuh protagonis lagi, tapi saya pengen tuh sesuatu yang ya nggak seperti saya perankan sebelumnya. Itu yang berat buat saya. Itu saya cari referensi segala macam. Tapi saya yang patokan buat utama saya adalah karakter dari penulis senarionya yang pasti. Backgroundnya dia, background Rama bagaimana sih? Oh, pemimpin perusahaan, kepala keluarga, punya adik 2, orangnya sabar. Tapi saya harus ngomong lebih wise, lebih bijaksana. Mungkin karakter suara saya nggak kayak gini nih. Lebih didalamin lagi gitu loh, kayak Nur, gimana kabar kamu Nur? Kayak gitu kurang lebih. Jadi lebih di wisein lagi, dan saya berusaha banget untuk tampil beda di sini itu sih. Sandra itu dia adalah seorang lawyer. Dia berpenampilan cukup anggun, terus kaya raya, dan dia itu gampang sekali terpengaruh dengan suaminya ini. Jadi bucin gitu loh. Sama Reno tuh bucin. Siapa sih yang ada pengaruh sama Reno? Reno bukan gue. Apa sih kelebihan Reno ya sampai Sandra segitunya? Iya, tadi ada pertanyaan juga tuh dari Naomi ya. Gimana caranya dia nggak terbawa dalam kehidupan sehari-hari ya karakter Reno. Memang agak berat ya kalau kita bicara sinetron yang tayang setiap hari atau tayangan stripping itu kan kita hampir setiap hari memerankan tokoh itu. Itu memang agak jujur kalau untuk karakter antagonis banyak juga teman-teman yang suka terbawa ke kehidupan pribadinya. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Kita harus balance ketika cut udah jadi Aditya bukan Reno. Begitu action langsung berubah jadi Reno. Ya setengah-setengah gila sih. Iya, makanya kita tuh kadang suka menyeimbanginnya. Kalau abis take kita tuh bercanda-bercanda. Iya. Kita tuh supaya balik lagi, cair lagi, nggak masuk betul ke karakter kita. Ini Sandra aja udah hampir gila nih tiap hari. Iya, kadang aku juga ngerasa gitu sih Kak. Aku kadang ngerasa, loh kok aku gampang marah ya? Soalnya gini Mbak Naomi, biasanya kalau film itu kan ada proses ya dari pasca production, pre-production, production sampai pasca production. Habis itu pun biasanya seorang bintang film itu nggak langsung ambil judul berikutnya, dia harus pemutihan dulu, ada fase ini. Kalau sinetron kan nggak bisa. Kalau sinetronnya cuma tayang sebentar, mungkin efeknya nggak terlalu berat. Tapi kalau kita berdoa tayangannya panjang, amin, itu kan otomatis mempengaruhi semuanya ya, gitu. Ya mudah-mudahan sih enggak lah, nggak sampai terbawa gimana. Malah takut saya kalau baca skenario ini Reno. Anggap aja dakwah ya. Jangan sampai orang mau mengikuti pribadi seorang Reno. Iya benar. Dia nanti kabur loh kalau nanya ini. Paling banyak cerita tuh. Nur ceritain Nur, kamu kan yang paling pintar ngebaca situasi. Karena setiap scene ada Nur di sini. Paling banyak. Gitu ya orang. Kalau dibilang bosan sih enggak ya, karena aku jujur karena kalau kita tuh baru ada hampir sebulan 2 bulan mungkin. Jadi kayak aku malah lagi di masa nyaman-nyamannya gitu loh dengan kondisi kita yang kumpul gitu. Jadi belum ada, jangan sampai ada rasa bosan. Bahaya kalau kita ada rasa bosan nanti.
Justru gimana caranya kita menciptakan kenyamanan kita di lokasi bareng-bareng sama semuanya. Karena kenyamanan itu yang akan buat kita untuk nyaman bekerja juga, bawain karakter masing-masing. Jadi menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk ditonton. Iya. Saya juga masih muda loh, Mas. Kurang sama saya. Aku baru lulus. Gimana kita ya? Waktu Bareng kita. SMA bareng kan? Iya, kita agak nggak terima ya dibilang masih muda. Kita masih muda juga, Mas. Kemarin aku wisuda online juga sama. Sudahnya pakai S3. Banget pas syuting. Jadi kita di luar juga kalau lagi syuting ngobrol bareng. Jadi kayak walaupun kita pakai masker, harus jaga jarak, tapi kita selalu satu tempat lah. Kira-kira satu base camp, selalu ngobrol, selalu have fun bareng. Jadi nggak ada kayak keregangan antara orang dewasa sama anak-anak, itu semuanya ngobrol. Dewasa, anak. Sorry. Jadi ya angkatan lah, beda angkatan doang. Semuanya lokasi. Brian, Dan suamiku menjawab, ayo Mas Rahmat. Berat sih yang pasti, berat banget. Apalagi udah punya buntut kan di rumah 2, masih kecil, kangen banget. Berat banget sih sebenarnya. Tapi kan ya kita kan juga safety number 1 ya. Kita harus jaga kesehatan juga, apalagi di masa pandemi kayak begini. Selain prokes yang dilaksanakan, kita juga di sini rutin juga kan untuk periksa kandungan namanya, antigen, periksa antigen gitu. Pokoknya ya kalau gue dibilang gimana pasti berat banget kalau nggak pulang. Iya. Senang sih karena alhamdulillah masih dipercayakan dan dikasih rezeki buat kita untuk terus berjalankan produksi dengan prokes. Ya tambah senang karena kita tahu bahwa kita sedang di dalam masa pandemi, jadi orang yang in dan out dari location apapun kepentingannya harus selalu swab untuk tahu dia dalam keadaan sehat atau tidak. Dan kita pun orang di lokasi ini betul-betul dibatasi, kru juga terbatas, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sesuai kebutuhan semuanya. Tempat tinggal kita juga dipikirkan oleh rumah produksi, semua higienis, semua disediakan dengan layak, dengan baik. Kita sangat merasa diperhatikan. Kalau saya sih pribadi, saya cukup merasa diperhatikan di sini. Tinggal kita bisa-bisanya kita, pinter-pinternya kita membangun mood supaya kita nggak ada yang gampang sakit. Ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Amin. Jadi aman dan terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya, aku juga nggak tahu kenapa aku selalu dipercayakan. Alhamdulillah memerankan peran yang selalu mewek-mewekan gitu, tapi aku juga bersyukur karena aku diberi kepercayaan gitu ya. Kalau dibilang seneng nggak jadi karakter yang tertindas mulu, ya biasa aja sih ya, karena aku bingung juga kehidupan asli aku tuh sebenarnya aku bukan karakter perempuan yang seperti itu gitu. Aku bersyukur aja aku bisa dipercayakan untuk memerankan karakter seperti itu gitu. Dan aku juga suka kalau lagi ketemu orang di luaran gitu ya, aku sering loh dibilang, Mbak kenapa sih mau aja dijahatin, kenapa sih nggak dilawan, kenapa sih nggak marah gitu, kenapa harus nangis terus, nggak capek gitu. Kalau diri aku pribadi jawab, Mbak aku juga maunya nggak nangis, aku juga maunya ngelawan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin dengan peran-peran yang aku mainkan itu yang mungkin bisa menghibur para penonton. Alhamdulillahnya di situ. Kita dukung Nur nangis terus. Nangis terus. Biar rating terus naik. Nur nangis. kalian jangan gitu sama Amin. aku. Hidungnya aja Nur. Iya. Cahaya, mudah-mudahan bercahaya ya. Saya selalu Emang sih peran aku di sini tertindas, tapi please bisa nggak kehidupan nyata saja. Oke, kalau harapan pribadi aku berharap nggak main-main sih perjuangan kita dari awal syuting promo ini sampai hari ini, dan insya Allah mungkin bisa panjang ke depannya, amin. Bisa disukai, disayangi, dicintai karya kita semua yang ada di sini dengan sama penonton semua di sana. Bukan hanya sinetronnya aja, tapi semua karakter-karakternya di dalam sinetron Nur
dan karakter-karakter asli kita di sini. Mudah-mudahan sih membawa hal positif ya gitu. Kalaupun ada negatifnya di dalam Mega Series Nur itu dijadikan pelajaran aja. Oke, mantap tuh. Kalau bilang judul itu kan doa ya teman-teman semua. Mudah-mudahan sesuai doanya dikasih nama Nur. Nur itu kan cahaya supaya bisa selalu memberikan cahaya buat semua. Setiap karakter pasti membawa pesan, membawa cerita tersendiri dalam kisahnya Nur. Ya, mau baik, mau jelek perannya, semua punya porsinya masing-masing. Mudah-mudahan bisa dinikmati, betul-betul dinikmati, tapi jangan sampai terbawa juga penontonnya. Nanti bisa mempengaruhi kehidupan pemirsanya juga, takut juga kita ya. Tapi doanya kita harapkan supportnya, doanya supaya judul Nur ini bisa terus bersinar dan menyenangkan hati pemirsanya lah. Ya. Amin. Mega Series Suara Hati Istri Nur jam 17.30 hanya di Indosiar. Nonton ya. Siap hari. Terima kasih semuanya, makasih untuk waktunya. Terima kasih teman-teman wartawan juga, Mas Angga juga. See you in the